Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadiatul Rahmah Hafifah dari kelas Pascasarjana Pendidikan Agama Islam semester 2. Di sini, izinkan saya menjawab 7 pertanyaan dari mata kuliah Studi Komparatif Dr. Haji Manpan Derajat MAG. Apa sih pentingnya pendidikan komparatif di era global sekarang ini? Pendidikan komparatif tentu sangat penting. Yang pertama, sebagai media pembelajaran. Kita bisa tahu sistem pembelajaran yang ada di Indonesia dengan negara lain. Nah, dengan membandingkan sistem pendidikan yang ada di Indonesia dengan negara lain, kita bisa tahu sistem pendidikan di Indonesia ini apa saja sih yang memang sudah bagus dan apa saja yang memang perlu diperbaiki. Misalnya di Finlandia, sistem pendidikan di Finlandia sudah tidak menggunakan sistem ujian nasional. Hal ini ketika diterapkan di Finlandia berdampak bagus. Nah, kemudian apakah bisa sistem pendidikan yang sudah diterapkan di Finlandia ini diterapkan dalam sistem pendidikan di Indonesia? Seperti itu. Jadi bisa sebagai ajang media pembelajaran untuk sistem pendidikan di Indonesia. Selain sebagai media pembelajaran, pendidikan komparatif juga guna dipersiapkan dalam menghadapi tantangan global. Di era globalisasi ini, siswa diharapkan bisa bersaing dalam kancah dunia internasional. Nah, dengan pendidikan komparatif ini, tujuannya agar bisa menyamakan antara kurikulum yang ada di dunia dengan kurikulum yang ada di Indonesia. Jadi disamaratakan lah gitu. Gimana caranya agar kurikulum di Indonesia ini bisa bersaing dalam kancah kurikulum global ataupun kurikulum dunia, serta mempersiapkan agar siswa bisa bersaing ataupun bisa masuk ke dalam dunia kerja di kancah internasional. Yang terakhir, kenapa sih pendidikan komparatif itu penting? Yakni untuk menumbuhkan kesadaran kritis. Dengan membandingkan sistem pendidikan kita sendiri yang ada di Indonesia dengan sistem pendidikan yang ada di luar negeri, kita bisa lebih kritis dan juga terbuka terhadap perbedaan, serta bagaimana sih caranya untuk memilih pendidikan yang cocok di dalam taraf sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Dengan singkatnya, bahwa pendidikan komparatif itu ibaratkan cermin dan kompas, yakni cermin untuk melihat kekurangan terhadap di dalam diri kita, di dalam sistem pendidikan di Indonesia, serta kompas sebagai arah mencari petunjuk perbaikan, seperti itu. Selanjutnya, yang kedua, apa sih kelebihan serta kekurangan dari sistem pendidikan yang ada di Indonesia dibandingkan dengan sistem pendidikan yang ada di negara-negara maju lainnya? Di sini kita akan membahas tentang kelebihan sistem pendidikan yang ada di Indonesia terlebih dahulu. Yang pertama, sistem pendidikan di Indonesia, hubungan antara religius serta humanisnya, yakni pendidikan karakter dengan pendidikan berbasis nilai agama itu masih terhubung, masih terikat dan masih sangat kuat. Artinya, pendidikan karakter dengan nilai-nilai agama itu masih tersangkut paut, tidak terpisah antara satu sama lainnya. Hal ini menjadi kelebihan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Kemudian yang kedua, gotong royong serta budaya lokalnya. Pendekatan sosial yang ada di sistem pendidikan di Indonesia ini masih cukup lumayan hidup. Kemudian yang ketiga, masih ada sekolah-sekolah murah dan gratis, misalkan melalui bantuan-bantuan dana BOS, serta bantuan-bantuan KIP dan bantuan pendidikan lainnya, bisa seperti beasiswa, meskipun memang tidak merata. Itu ketiga kelebihan di sistem pendidikan Indonesia. Selanjutnya, kekurangan di sistem pendidikan Indonesia. Tadi sudah disebutkan bahwa kelebihan di sistem pendidikan Indonesia ini, yakni ada sekolah-sekolah gratis ataupun sekolah-sekolah murah melalui bantuan-bantuan BOS ataupun KIP ataupun bantuan-bantuan pendidikan lainnya. Namun tidak merata di semua daerah. Misalkan di kota-kota besar mungkin ya dapat fasilitas yang memadai, dapat sumber daya yang memadai, beda dengan di pelosok-pelosok desa pedesaan, apalagi di kota-kota terpencil. Artinya mungkin kelemahan dari sistem pendidikan yang ada di Indonesia ini belum merata di semua daerah. Kemudian kekurangan yang kedua, mungkin kurangnya pendekatan yang praktis. Artinya di Indonesia ini sistemnya terlalu banyak hafalan terhadap siswa, sehingga keterampilan praktek siswa itu kurang, minim. Misalkan ujian-ujian saja itu kan berbasisnya hafalan tanpa ada skill life-nya. Meskipun memang hari ini sudah diterapkan kurikulum merdeka yang mengharuskan siswanya itu lebih aktif dalam pembelajaran, namun tidak sedikit
di sekolah-sekolah lain yang masih menerapkan sistem hafalan ini tanpa mengasah keterampilan peserta didik. Kemudian apa sih bedanya antara sistem pendidikan yang ada di Indonesia dengan negara-negara maju lainnya? Mungkin yang bisa kita lihat gitu bahwa kebanyakan di negara-negara maju itu siswa dijadikan orang-orang penemu gitu, kebanyakannya menggunakan sistem pembelajaran inquiry atau berbasis proyek. Jadi siswa yang lebih banyak melakukan keterampilan pembelajaran. Dan juga misalkan di Amerika, sistem pembelajaran di Amerika ini lebih bersifat fleksibel dan juga inovatif. Dan pendanaan, maksudnya bantuan dari pemerintah juga balance, meskipun memang tinggi akses biayanya, tapi tetap terbantu gitu, tetap teralokasikan. Itu mungkin di Amerika. Kemudian yang kedua misalkan di Jepang. Di Jepang itu menerapkan sistem pendidikan disiplin yang sangat tinggi sejak dini. Bahkan ada masa bahwa di Jepang itu pendidikan karakternya sangatlah kuat. Makanya mungkin mengapa Jepang bisa menjadi negara maju itu berasal dari sumber daya manusianya yang gak kaleng-kaleng. Kemudian misalkan juga yang keduanya di Jerman. Di Jerman ini sistem vokasionalnya itu sangatlah kuat ya. Artinya hukum di Jerman itu sangatlah tertata, terkondisikan gitu. Itu untuk di Jerman sistem pendidikannya. Ya mungkin sistem pendidikan di Indonesia bisa belajar dari sistem pendidikan yang ada di negara-negara maju lainnya. Misalkan di Indonesia juga sudah diterapkan sistem pendidikan yang menghilangkan sistem ujian gitu. Apakah itu memang salah satu cara baik dalam mengevaluasi sistem pendidikan yang ada di Indonesia, ataupun itu menjadi ajang pembelajaran saja gitu. Nah, itu untuk jawaban pertanyaan dari nomor 2. Kemudian nomor 3, apa sih perbedaan mendasar dari pendidikan karakter di 3 negara, Jepang, Amerika, serta di Indonesia? Yang pertama, kita akan membahas Jepang. Kita sudah tahu bahwa budaya pendidikan karakter di Jepang ini sangatlah bagus. Kedisiplinan mereka antara menghargai waktunya itu sangatlah kita apresiasi. Misalkan Jepang itu negara yang sangat minim budaya ngaretnya gitu. Karena saking disiplinnya tinggi, sehingga Jepang itu di hampir semua warganya tidak ada yang telat dalam melakukan kegiatan kesehariannya. Kemudian yang kedua, pendidikan karakter di Amerika Serikat. Mungkin pendidikan karakter di Amerika Serikat ini lebih ke berbasis critical thinking ataupun dialog terbuka, serta kebanyakannya itu bebas gitu, bebas berpendapat, bebas berdialog, bebas bereksperimen, tapi tetap dalam pengawasan guru yang ada di Amerika Serikat. Itu untuk pendidikan karakter di Amerika Serikat. Nah, sedangkan kalau di Indonesia itu sendiri pendidikan karakternya ini masih berbasis nilai-nilai keagamaan. Artinya antara pendidikan karakter dengan nilai-nilai agama yang tadi sudah dikatakan itu masih terhubung erat. Jadi hubungan pendidikan karakter yang ada di dalam diri itu tetap diatur dalam norma-norma agama dan juga norma-norma kemasyarakatan, serta tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Jadi kereligiusan, humanis yang ada di pendidikan karakter Indonesia ini masih tersangkut paut, masih terhubung gitu, tidak terpisah antara satu dengan yang lainnya. Mungkin singkatnya kita bisa melihat bahwa pendidikan karakter di Jepang itu lebih berbasis kebiasaan harian, kemudian jika di Amerika Serikat itu berbasis eksplorasi, serta di Indonesia ini berbasis moral dan agama. Bagaimana penerapan pendidikan inklusif yang ada di negara Finlandia bisa menjadi inspirasi bagi negara Indonesia? Sistem pendidikan inklusif yang ada di Finlandia menerapkan prinsip everyone learns, no one left behind. Artinya semua orang itu belajar, tidak ada yang tertinggal. Jadi Finlandia menganggap bahwa semua anak itu unik dengan pembelajarannya, sehingga bukan menerapkan sistem satu saja untuk semua, tetapi membebaskan guru untuk mengevaluasi serta melakukan pendekatan sesuai dengan guru tersebut terhadap siswanya. Jadi di Finlandia, sistem pendidikan inklusif ini berbasis kurikulumnya lebih fleksibel dan juga pembelajaran pendekatannya juga sesuai dengan kebutuhan siswa. Karena mereka menerapkan prinsip bahwa setiap anak itu punya keunikannya masing-masing. Kemudian di Finlandia kita sudah tahu bahwa tidak ada yang namanya ujian bertaraf nasional, sehingga ujiannya itu berbasis memang sesuai kebutuhan emosional dan juga mentalitas anak.
Selain itu, guru-guru yang ada di Finlandia, mereka mempunyai kualitas pendidikan yang sangat tinggi. Di sana, minimal pendidikan seorang guru itu yakni S2. Juga, guru mempunyai otoritas tinggi dalam melakukan pembelajaran serta pendekatan terhadap siswanya. Hal ini tentu menjadi inspirasi bagi Indonesia, terutama dalam sistem pendidikannya, seperti misal meniadakan sistem ujian nasional, kemudian membebaskan guru dalam melakukan pendekatan terhadap muridnya, kemudian juga banyaknya pelatihan-pelatihan guru yang menekankan bahwa guru itu bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing dan harus tahu bahwa setiap anak itu berbeda-beda dalam melakukan pendekatannya. Kemudian pertanyaan yang kelima, pendidikan agama sering menjadi isu yang sangat sensitif. Lalu bagaimana cara pendekatan di negara-negara Eropa dengan negara-negara di Asia? Yang pertama, pendekatan pendidikan agama di Eropa. Pendidikan agama di Eropa, mereka tidak menekankan dogmatis. Artinya, bahwa pendidikan agama itu hanya sebagai pendidikan umum ataupun hanya sebagai sejarah saja, bukan sebagai doktrin ataupun pemahaman keyakinan yang memang wajib diterapkan di dalam sekolah tersebut. Artinya juga bahwa pendidikan agama dengan pendidikan yang ada di sekolah tersebut itu sama saja. Kan di beberapa sekolah pendidikan agama ini diganti menjadi pendidikan moral ataupun pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, pendekatan pendidikan agama di Asia. Fokus pendidikan agama di Asia ini yang pertama menanamkan keyakinan sejak dini, seperti contohnya di Indonesia, di Arab Saudi, ataupun di negara-negara Islam lainnya, yang mana mereka menyangkut pautkan pendidikan agama itu dengan pendidikan umum itu harus saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Bahkan kita bisa menjumpainya bahwa pendidikan agama ini di Indonesia terutamanya sering juga melakukan praktik-praktik seperti praktik ibadahnya menurut dengan kepercayaan agama masing-masingnya, sehingga antara pendidikan yang ada di sekolah dengan pendidikan agama ini harus saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Jadi singkatnya bahwa pendekatan pendidikan agama di Eropa itu lebih bersifat pribadi, sedangkan pendekatan pendidikan agama di Asia itu sudah menjadi bagian dari identitas kolektif. Selanjutnya pertanyaan yang keenam. Dari semua negara yang sudah Anda pelajari, negara manakah yang paling berhasil dalam melakukan reformasi pendidikan? Dan hal apa yang paling berharga yang bisa kita ambil? Jawaban dari pertanyaan tersebut tentu saja negara Finlandia, yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya bahwa di negara Finlandia melakukan reformasi seperti tidak ada ujian nasional, kemudian guru-gurunya juga bersertifikat tinggi, berkualitas tinggi, kemudian juga pendekatan pembelajaran kepada siswanya sudah berbasis sangat-sangat merdeka gitu ya, diterapkan di Finlandia itu berhasil gitu. Bahkan sistem pendidikan di Finlandia selalu masuk peringkat atas PISA, Program for International Student Assessment. Selain itu, pendekatan inklusif dan juga holistiknya sangatlah bagus. Tidak ada tes masuk untuk jenjang SD, bahkan di jenjang TK itu sudah tidak ada pengetesan hal-hal yang seperti itu. Jadi memang menyamaratakan bahwa semua siswa itu wajib mendapatkan pelajaran, melaksanakan pembelajaran. Kemudian hal apa sih yang bisa kita ambil dari sistem pembelajaran yang ada di Finlandia? Tentunya yang pertama, minimnya ujian sehingga mengurangi beban antara siswa dengan guru. Kemudian juga yang kedua, diharapkan ya kurangi beban-beban administrasi bagi guru gitu, bebaskan guru tersebut berekspresi, berinovasi dengan sendirinya. Misalkan pendidikan ini merata antara kota-kota besar dengan kota-kota yang kecil, tidak jomplang, sekolah ramah anak, lebih ditingkatkan lagi cara pembelajaran yang lebih menyenangkan, mengutamakan kualitas guru dan juga selektif dalam pemilihan guru. Pertanyaan yang ketujuh, yakni pertanyaan yang terakhir, apa sih yang membuat guru-guru di Finlandia itu dihormati, dan apakah bisa sistem tersebut diterapkan di Indonesia? Jawabannya, yang pertama, karena menjadi guru di Finlandia itu tidak semudah di Indonesia. Sistem selektif pemilihan guru di Finlandia itu sangat-sangat kompetitif gitu. Bahkan bisa lebih sulit dibandingkan dokter yang lain gitu kan. Kemudian juga di Finlandia guru-guru itu punya status sosial, artinya sama rata dengan insinyur, sama rata dengan dokter. Jadi guru itu bukan hanya sekedar pahlawan tanpa jasa saja, tetapi mereka memang dihargai oleh pemerintah yang ada di Finlandia. Kemudian yang ketiganya, gaji guru tuh di sana nggak main-main, bisa setaraf dengan dokter, bahkan bisa lebih tinggi dari dokter ataupun insinyur. Dan juga pembelajaran, guru punya otoritas yang sangat tinggi di
Finlandia itu, karena mereka bebas mengekspresikan diri dalam melakukan pendekatan-pendekatan terhadap siswanya. Itulah mengapa jadi alasan gitu mengapa guru-guru yang ada di Finlandia itu dihormati, karena yang pertama itu karena punya status sosial, karena gajinya layak, dan juga selektif. Untuk menjadi guru di Finlandia itu tidak semudah yang dibayangkan. Bahkan untuk menjadi guru SD pun harus punya pendidikan minimal S2 gitu, harus punya minimal master. Itu kelebihan pendidikan yang ada di Finlandia. Lalu, apa bisa sistem pendidikan tersebut diterapkan di Indonesia? Sebenarnya bisa-bisa saja. Yang membuat sebuah sistem itu tidak bekerja dengan baik itu bukan hanya salah sistemnya, akan tetapi dari sumber daya manusianya, dari atasannya, dari yang dulunya itu harus memang dibenahi dengan betul-betul sangat ya. Karena kita bisa saja sebenarnya di sini juga sudah mulai ada perbaikan dari sistem pendidikan yang ada di Indonesia, misalkan tentang kelinearan jurusan sebagai guru itu untuk tahun sekarang sudah diberlakukan. Untuk misalkan SD yang mengharuskan harus guru yang lulusannya PGSD ataupun PGMI yang memang satu jurusan yang mengarah, ataupun misalkan guru pelajaran PAI harus juga dari jurusan guru pelajaran PAI juga gitu, tidak bisa melintas jurusan seperti halnya yang dulu-dulu. Ataupun misalkan untuk tes-tes guru itu sudah ada peningkatannya di Indonesia, meskipun memang yang memang harus diperbaiki itu ya sumber daya manusianya serta paradigma dari para calon-calon guru yang ada di Indonesia. Jadi kita bisa menerapkan bahwa guru itu bukan hanya pahlawan tanpa jasa saja gitu. Menjadi guru itu bukan hanya sebagai opsi kedua saja gitu, bukan hanya sebagai profesi buangan saja, akan tetapi menjadi profesi utama yang memang dihormati di kalangan masyarakat maupun berstatus sosial di kalangan pemerintah yang ada gitu. Itulah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan mengenai studi komparatif yang ada di Indonesia serta di negara-negara maju lainnya. Terima kasih. Sekian jawaban dari saya Nadiatul Rahmah Hafifah. Mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.